Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bagi semua rekan-rekan, adik-adikku, teteh, ujang, ece, bersatu, berkumpul, berserikat atau bebarengan atau gotong royong itu adalah cikal bakal daripada kemerdekaan. Dalam sejarahnya, kemerdekaan bangsa ini digagas melalui perkumpulan-perkumpulan pemuda, perkumpulan pelajar, sehingga pada akhirnya sebuah negara besar berdaulat gitu. Sama halnya dengan apa yang saya maksud dengan video ini. Jadi ke depan bagaimana Kampung Cijayang atau Desa Cikawung itu bisa berdaulat, pangannya berdaulat, masyarakatnya, pendidikannya berdaulat, sosial ekonominya berdaulat. Yang dibutuhkan adalah bersatunya atau berkumpulnya elemen-elemen strategis yang ada di kita, baik elemen pemuda, elemen pendidik, elemen pendidikan, elemen ekonomi, orang-orang yang peduli, orang-orang pelajar, pengusaha, semua harus dipersatukan dalam sebuah gagasan, dalam sebuah wadah yang di dalamnya kita bisa sharing pengalaman, bisa juga melakukan pendampingan kepada adik-adik kita yang mau melanjutkan sekolah, sharing peluang-peluang gitu ya. Dan juga kita secara pergerakan kita bisa bergerak di masyarakat untuk melalui kegiatan-kegiatan yang produktif, bisa melalui kegiatan olahraga, kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan ekonomi lokal, UMKM, pendampingan UMKM. Nah, isu-isu strategi seperti itu baru akan bisa terwujud ketika memang ada persatuan, ya, ada kesamaan persepsi, kesamaan tujuan dengan berbagai lini, berbagai profesi kita hari ini, berbagai kesibukan. Kita bisa sharing peluang, saling bantu, saling membuka ruang diskusi satu sama lain. Kalau saya ambil contoh sederhana update hari ini terkait isu pendidikan misalnya, bagaimana gairah pendidikan yang ada di kampung sebelah di Cijambu. Kita bisa lihat di media sosial atau secara faktanya, bulan lalu juga kami berkunjung ke sana, bertemu dengan pengelolanya. Mereka sudah beberapa langkah maju gitu ya, ketika dikomparasikan dengan apa yang terjadi di kampung kita. Yang terjadi adalah bukan bagaimana kita menyaing mereka, bagaimana membuat produk yang sama gitu ya, tapi bagaimana harapan, bagaimana transformasi, bagaimana keberlanjutan gagasan, keberlanjutan ide-ide pendidikan, ya, pengelolaan pendidikan, pengelolaan mimpi-mimpi besar di kampung kita juga masih terjaga gitu, ya, melalui sharing-sharing, melalui diskusi-diskusi, dan melalui pendampingan kepada adik-adik kita. Ini kan jauh sekali gitu ya. Kalau kita bertanya, kalau kita berkaca, apa sih yang terjadi sebenarnya? Sarjana itu banyak ya, produk sarjana di Cijayang itu banyak dibandingkan dengan di Cijamu, ya hanya berapa orang gitu ya. Bahkan ada juga yang bagus juga tidak ikut berpartisipasi hari ini di kampungnya, tapi kan ada 1-2 orang, ada dukungan yang besar, ada kemanfaatan gitu ya, ada pergerakan yang baik.
Kemudian juga kalau kita bandingkan juga dengan yang terjadi di Wangun gitu ya, seperti kita tahu hari ini banyak bahkan orang Cijayang juga beli voucher itu penyedianya orang Wangun gitu ya. Padahal saya sendiri mengenal internet itu sudah lebih duluan gitu. Tahun 99 sudah ke warnet, tahun 2000 bahkan ketika kerja juga mengelola warnet itu pernah. Tapi kenapa peluang yang ngambil mereka gitu. Bahkan 10 tahun terakhir di pemberdayaan di desa melalui pendampingan, saya sendiri juga bergerak mendampingi desa gitu ya, untuk salah satunya ya ada yang menyediakan layanan internet desa, internet RT RW yang seperti yang ada di mereka yang orang Wangun hari ini sediakan gitu. Ini kan apa ya, sebuah kenyataan yang apa namanya harus kita sadari gitu ya, harus kita sadari bukan untuk tadi ya berkompetisi dengan produk yang sama, tapi bagaimana ke depan ini bisa menjadi pemacu, pemantik apa sih yang bisa kita karyakan gitu ya, secara ekonomi, secara pendidikan bagi warga kita, bagi adik-adik kita, bagi keberlanjutan regenerasi yang ada di Cijayang. Nah, dalam kesempatan ini saya dengan segenap kerendahan hati gitu ya, setelah bulan-bulan lalu kita disibukkan dengan kegiatan politik, saya menawarkan bagaimana kalau hari ini kita mulai berkomunikasi gitu ya, kita bisa membuat grup apa saja nanti untuk berdiskusi, memikirkan hal-hal tersebut gitu ya. Kita sharing, kita berbagi ruang, berbagi ide, berbagi peluang, kemudian bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial seperti banyak hal-hal terkait lingkungan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan. Kita bisa sharing sesi. Saya pernah beberapa 2-3 tahun lalu mencoba bertani gitu, bisa menjual terong, menjual ini, menjual cabai ke masyarakat. Ini kan keberlanjutannya dipertanyakan gitu. Hari ini saya tidak berhasil mentransformasikan ke tetangga atau ke saudara yang lain. Padahal idealnya kan masyarakat kita petani. Kenapa itu tidak bisa ditiru gitu ya, di ATM, amati, tiru dan modifikasi untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal konsumsi terong, rangu, rujakeun punya kacang di masyarakat kita di tetangga daerah kita juga peluangnya lumayan gitu ya, untuk skala kecil untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Atau ketika ngobrolin masalah air, ketersediaan air di Cijayang baik bagi pertanian ataupun bagi konsumsi kan seperti apa hari ini gitu ya. Kalau kita ceknya cukup mengkhawatirkan ya, 5 atau 10 tahun ke depan air untuk pertanian, untuk balong juga, untuk konsumsi juga walau alam seperti apa gitu kalau kita tidak mulai tidak mulai memikirkannya hari ini, menyelesaikannya hari ini, merintisnya hari ini. Kalau ingat belasan tahun lalu saya kecil disusukannya masih bisa mancing sepanjang jalur itu, mungkin sepanjang tahun masih bisa mancing museup benter, museup nilem. Hari ini kan baru kalau sebulan 2 bulan juga sudah kering. Ini juga harus dipikirkan. Saya bahkan bermimpi suatu hari kita bisa nebar benih nilem, benih jair gitu ya di aliran Cihaji itu, disusukan itu kan di Lanukurung, di situ masih awet lah China gitu. Terus kita bisa menghimbau masyarakat agar disetrum gitu ya, hanya untuk mancing, untuk kan seru gitu ya, anak-anak kecil mancing. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu ya, di sela-sela ngaji, sibuknya mereka ngaji sekolah gitu ya, masih sempat mancing karena udah disetrum.
karena semua sepakat lamun nyetrum disiksa atau ditangtungkeun dina reboan atau dina bulanan lembur kan bagus gitu ya. Ini kan peluangnya ada, apa kita mesti ada peluang di sana, bisa lah nanti gitu ya. Ataupun seperti banyak adik-adik kita juga yang ingin kuliah terus memilih tidak kuliah gara-gara tidak dapat KIP atau tidak masuk bidik misi, ini juga kan mesti didampingi ya. Pendampingan terhadap teman-teman yang punya cita-cita dan keluarganya juga penting, jangan sampai poekeun gitu ya, sharing kumaha jadi memilih memilih pilihan untuk masa depan bagi adik-adik kita juga kan idealnya kita kakak-kakaknya melakukan pendampingan untuk sharing ke dia atau ke keluarganya bagaimana sih ke depan, bagaimana sih memilih pesantren, memilih kuliah atau lain sebagainya. Ini kan bisa kita tadi ketika kita berserikat, kita berkumpul, ini bisa jadi ladang aktualisasi yang lebih besar. Seperti hari ini ada banyak ya saudara-saudara kita, ada Asep, Amim, Ade Darus itu yang berhasil, atau pengusaha-pengusaha juga banyak yang berhasil dan mampu survive gitu ya. Ada juga mungkin yang kurang beruntung. Nah, kolaborasi itu ruang untuk mereka. Kita jangan sampai di lemur rumah contohnya panggung dan ruangnya sulit karena keterbatasan waktu, keterbatasan ruang. Melalui media yang tersedia hari ini, media sosial, siapa tahu ataupun diharapkan mereka rekan-rekan tadi bisa sharing pengetahuan, sharing peluangnya gitu kepada adik-adik kita, sehingga keberlanjutan atau estafet regenerasi mencerdaskan keluarga di lingkungan kita tercapai gitu. Ataupun yang bagaimana pejuang-pejuang perantau hari ini di bidang di bidang konstruksi contohnya ya, jasa konstruksi hari ini yang di bangunan, mungkin kalau sharing kan bisa fasilitasi mereka, bisa membuat pretelan nanti, kita nggak punya insinyurnya bisa menyediakan ataupun bisa bisa didampingi hari ini bagaimana biar ada produk sarjana teknik contohnya dari umur kita, atau bisa yang ada di paralegalnya, sarjana hukumnya yang bisa ngerti hukum. Transformasi ini kan penting, ruang ini kan penting tadi, komparasinya atau gambarannya, perbandingannya ketika ruangnya kita tidak bisa eksekusinya, yang orang lain gitu ya, orang lain yang mengeksekusi, orang lain yang mengambil, orang lain yang mengambil manfaat. Makanya sharing itu ataupun perkumpulan itu penting demi berdaulatnya pendidikan di kita, berdaulatnya ekonomi masyarakat kita, berdaulatnya air yang ada di daerah kita. Saya menawarkan nanti kita bisa bikin ya sebuah perkumpulan, bisa namanya Tasik Movement atau Pancatengah Movement atau Cikaung Movement atau bahkan Cijaya Movement gitu ya. Movement itu kan pergerakan atau perubahan, transformasi. Di dalamnya ya bisa bikin grup WA, nanti kita sharing, bisa ngopi-ngopi, bisa kumpulan gitu ya, bisa bakti sosial, nanti bikin yang kalau dapat anggaran dari mana, dari Agnia atau dari pemerintah, bisa kita bagikan ke yang membutuhkan gitu, ke guru ngaji misalnya. Kita merhatiin guru ngaji, guru-guru kita dulu yang hari ini sudah pada sepuh gitu ya, ataupun yang butuh pengobatan, ke akses kesehatan. Ini kan ya penting sekali gitu ya. Dan Tasik atau Pancatengah Movement ini terlepas dari kepentingan politik ya. Jadi seperti hari ini saya sampaikan tadi, kita sudah selesai lah dengan itu. Tinggal bagaimana ke depan kita mempersiapkan sesuatu yang kita bukan cuma jadi objek 5 tahunan gitu ya ketika perhelatan politik, tapi ada keberlanjutan, ada sustainabilitas
terkait gagasan-gagasan tadi, karena peluangnya ada. Kita bisa sharing itu gitu. Hari ini juga sudah 2 tahun saya merantau di kota Tasik gitu. Dengan apa namanya ya, dengan bantuan dari berbagai pihak, dari rekan-rekan, alhamdulillah masih bisa bertahan gitu ya. Masih bisa bertahan hidup dengan keluarga. Tapi ya ini harus jadi batu loncatan gitu ya. Jejaring juga makin banyak gitu ya di sini, bertemu dengan elit-elit yang ada di kabupaten, di berbagai lintas profesi yang ada di kabupaten. Nanti ketika ketemu kita bisa sharing session lah untuk hal itu. Ya saya menawarkan nanti bisa bikin grup WA, dan saya intinya mengajak kepada semua ujang-ujang, adik-adikku, teteh-tetehku, aku semua untuk mulai membuat sebuah perkumpulan gitu ya, dimana pada akhirnya secara produktif bisa saling membantu, apapun bentuknya, dia saling mengingatkan, bisa saling ajaib, saling menitipkan anak-anak, adik-adiknya ya. Karena ini adalah ikhtiar lanjutan daripada apa yang pernah diperjuangkan oleh karuhun urang, oleh orang-orang yang pertama ngabuk bak lembur, nyanyian lembur nu ngaranna Cijayang. Bercita-cita pasti gitu ya, bercita-cita dan berdoa anak cucunya kelak itu anak cucu yang bagja dunia akhirat. Nah hari ini kan mesti kita teruskan cita-cita itu, amanat daripada para leluhur kita itu. Salah satunya ya melalui perkumpulan atau persatuan atau kebersamaan. Ameh semangat silih asah, silih asih, silih asuhna bisa tercapai. Mungkin itu ungkapan isi hati saya ini ya, ini direkam di Desa Toblongan, Kecamatan Bojong Asih pada tanggal 11 Januari tahun 2025, karena setiap hari Sabtu saya silaturahmi ke sini. Semoga rekan-rekan, adik-adikku semua bisa menerjemahkan atau menangkap apa yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.